Hidup tuh udah ada yang ngatur, rezeki udah ada yang ngatur. Buat apa susah-susah hari ini, masih ada hari esok yang Tuhan akan ngasih segala macam. Gila, lu ngomongnya mengilhami banget lu barusan. Semua company akan pusing soal SDM. Makanya that's why AI is like a refreshing something. Indonesia tidak punya lapangan pekerjaan atau Indonesia tidak punya orang kompeten untuk bekerja. Come on lah, kita di negara yang sangat kaya sumber daya. Gue sebel loh bahasa itu loh. Kita hidup di negara kaya, jadi kita merasa diri kita bos. Gak perlu kerja keras, kita kaya. Gue tuh percaya banget di negara ini, apapun lo bikin, kalau lo bikinnya bener, lo bikinnya pas, pasti bisa jadi duit kok. 13 tahun, 120 klien, and gak pakai marketing, you are awesome. Oke, welcome back Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan dua Think Big Peoples. Satu adalah Ricky Setiawan, dia adalah Chief Revenue Officer dari Happy Five. Dan yang satu lagi adalah Didit Mudita dari Impact Factory, Chief Entertainment Officer. And it's a show time. Yeah. Thank you. Yay. It's an honor to be here. Hi guys, hi Neil. Thank you. Thank you for having us. Ya udah, selesai. Bye. Gue suka ya, singkat, jelas, padat. Nomor penting, mereka harus mikir banget nih cara gede ini apa, cara ini gitu kan. Buku ini udah ada di sini, udah selesai. Tujuan kita udah capai. Bro, yes. The question goes to Ricky. Yeah. Why did you found atau apa yang membuat lo ngebangun perusahaan namanya Happy Five? And what does it do? Oh sorry, gue bukan ngebangun Happy Five. Okay. Happy Five adalah gue sebagai pekerja di situ. Oke, good. Yang ngebangun teman gue, namanya Doni Priliandi. Oke. Yeah. Apa yang membuat lo jadi Chief Revenue Officer di situ? Karena gue percaya dengan namanya people itu harus dibangun dari dua sisi. Skill sama sistem. Oke. Korporasi perlu sistem. Begitu lo manage lebih dari ratusan orang, lo perlu sistem. Oke. Nah disitulah Happy Five bikin sistemnya. Oke. Tentang performance, tracking, everything. Oke. Kalau lo nggak ada sistem, gimana lo bisa ngelola ratusan orang kan gitu? Okay. Lo kan sebagai orang teknologi tahu kan, sistem itu matters. Ya akhirnya gue disitulah ngebantu klien-klien korporasi supaya mereka punya sistem ngelola orang-orang itu. Oke. Dan itu kenapa gue ada di Happy Five, bantuin Doni. Dan apa yang so far yang seru yang pernah lo alamin di Happy Five? Yang seru adalah bagaimana banyak banget wow moment. Sometimes people don't know what they need until other people told you what you need. Contoh di sistem itu. Contohnya adalah, Pak tau nggak Pak? Kalau Bapak nih, gue kalau ketemu CEO ya, dia ngomong tentang strategi segala macam, biasalah in a town hall meeting. Yeah. Sekarang Pak, pernah nggak sih Pak kalau Bapak minggu depan, Bapak tanya lagi sama employee, mereka tahu nggak strategi Bapak? Mereka tahu nggak apa yang bikin Bapak pusing malam-malam? Itu apakah menjadi kepusingan mereka dalam peran dan role mereka? Dan pasti para C-level akan bingung. Oh iya ya, bisa aja tuh rame sendiri di chief room sendiri, tapi anak-anak yang di bawah nggak ada yang tahu dan nggak ada yang peduli bahkan. Iya, tepatnya peduli karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Yes. Betul. Dan yang gue suka adalah salah satu value-nya kita adalah yang gue belajar kenapa perlu ada sistem adalah over communication is better than assuming. Oke. Over communication is always better than assuming. Oke, jadi kalau lu pada bacotnya lebih banyak, lebih bagus daripada lu asumsi. Betul sekali. Betul sekali. Jadi makanya itu yang gue bilang wow moment, mereka nggak menyadari mereka perlu sistem sampai mereka merasakan oh iya benar juga. Apakah gue cuman rame sendiri di boardroom di PPT gue tapi tim gue yang di lapangan tahu apa yang strategi kita. Oke. Kan kapal gede yang tahu di nakoda cuman pas lagi di itunya apa tuh di bridge-nya. Iya. Tapi kan sampai di bawah-bawahnya mereka nggak tahu mereka mesti kemana atau ngapain. Oke. Nah itu gue bantu sih. Selama pengalaman gue melanglang buana dari business to business, company to company, problemnya itu adalah the biggest problem yang gue notice is communication gap dari atas ke bawah. Yes. Dan itu kayak nggak selaras. Banget. Ya kan? Lu setuju sama itu? Setuju. Okay. So far, solusi-solusi seperti apa yang pernah lu sarankan atau lu ciptakan, atau company yang lu kerja lu ciptakan, itu menyelesaikan masalah seperti itu? Like give me an example that can help bridge that. Oke. Gue sama Didi kan di Impact Factory. Kalau ini baik lagi, kalau gue ngebangun sistem di Happy Five,
di Impact Factory gue ngebangun skill. Oke. Jadi 2S. Yang satu bangun Sistem, Happy satu Five, skill. yang satu skill. Oke. Karena sometimes para leader itu nggak pernah diperlengkapi bagaimana komunikasi yang baik dan sebaliknya, vice versa. Ya. Jadi yang gue dan Didi bantu adalah pertama, every communication must be written, clear. Nomor satu clarity menurut gue. Ya. Kalau di Bible gue namanya the first rule is let there be light. Let there be light. Clear dulu semua. Ting. Yes, exactly. Let there be light. Itu nomor satu yang gue sama Didi selalu kejar, clarity dulu. Yang kedua, kadang-kadang nih prinsip kita nih sereceh ini. Mereka mungkin jarang ngobrol. Iya. Mereka kurang ngumpul. Yang anak buah sungkan, nanya sama bosnya, bos gue mesti ngapain? Yang bos juga gengsi ngumpul sama anak buah. Emang gue harus turun lagi ya? Nah, what we do adalah we create certain activities, certain sessions to make them communicate, discuss untuk bagaimana mereka ngobrol as human to human, understanding each other, sambil aja juga sistem yang making itu tertulis. Jadi menurut Jadi two lo, sides, Jadi menurut menurut lo selama ini banyak perusahaan terjebak. Dia sibuk bangun sistem. Akhirnya dia menggunakan bahasa sistem dalam komunikasi mereka. Betul. Sementara manusia nggak semua pakai bahasa sistem. Betul. Manusia perlu menggunakan bahasa manusia. Yes. Iya kan? Betul banget. Oke, mari kita kembali ke Pak Didi. Nah, bahasa manusia nih. Udah cukup, yang pintar-pintar udah selesai di gua. Kapan guanya kalau bilang kembali. Gimana Mas Sunil? Chief Formal ya. Entertainment Officer. I like that. Gue dulu pernah punya title di perusahaan dulu. Chief Happiness Officer. Wah, berat banget peran lo tuh. Happiness berat, lagi. Yeah, I have to make sure my customer is happy, my employee is happy, and I have to make sure my reckoning makes me happy. Oh iya. Itu yang berat. Benar. Gua title gue CEO memang. Pada saat gue bilang oke, my role is CEO, tapi what is the specific role that you are given me sih sebenarnya. Gue nanya sama semua shareholders kan waktu itu. Impact Factory sebenarnya cuma 5 orang lah gitu. Kalau gue sampai bikin presentasi, this is not the right position for me. Terus kata dia, ini semua salah, kata teman-teman ini. Semua salah, yang kita butuh dari lo sebenarnya bukan CEO yang itu. Tapi CEO yang kita pengen lo jadi perekat kita semua. Oh, oke, paham. Jadi Chief Entertainment Officer itu berangkat dari situ sebenarnya. Oke, jadi kalau lagi ribut berempat ya lo yang amanin. Ya. Terus untuk bikin kekompakan lo yang ada di situ. Intinya adalah itu tadi, makanya filosofinya kita itu we have to preach, we have to do what we preach kan sebenarnya. Jadi memang yang terjadi di dalam itu adalah, oh benar juga ya, emang kesimpulannya di negara ini most of the institution, baik yang government, baik yang private, sorry to say ya, mungkin jalan gitu, tapi nggak ngobrol sebenarnya. Iya, benar sih. Gitu, yang atasan sama yang bawahan tuh nggak ngobrol. Persis kayak kita lagi naik kereta mau ke Bandung gitu ya. Bener. Semuanya lagi menuju ke Bandung, tapi nggak ada yang ngobrol to each other. Gak ada yang ngobrol. Nah makanya kita tuh di dalam sangat suka ngobrol. Iya. Jadi kerjanya apa nih? Ngobrol aja. Ngobrol aja. Yeah. Oh, karena kita belajar sampai ke Silicon Valley segala macam. Oh, kita valid gitu. Kenapa? Karena Google aja kan investasi, salah satu investasi yang terbesar adalah membangun micro kitchen. Iya. Katanya sih mereka terinspirasi dari sumber-sumber air yang ada di Afrika kan. Iya. Kalau misalnya nggak lagi ngumpul dan minum, para hewan itu kan saling berburu, Iya. saling makan. Iya. Pada saat mereka kumpul di situ Oasis, untuk minum, oasis oasis yang kecil-kecil itu, mereka akur. Ya kecuali buaya ya, kampret kan. Emang buaya paling Buaya kan nyebelin ya. tiba-tiba keluar gitu. Kan gitu. Kecuali dia gitu. Tapi majority di situ jadi akur, jadi ngobrol. Nah, makanya gue bilang, oh itu ya pantesan. Jadi buat mereka itu yang kita aneh adalah, oh di sini ruang meeting sama ruang brainstorming ternyata berbeda. Iya. Di Indonesia. Bukan di sana. Oh di sana, iya. Di Silicon Valley, Di sana tuh di memang Google, berbeda. Di mana berbeda aja gitu. Kalau di sini ruang meeting, ruang brainstorming, ruang kerja semua satu. Semua sama. Yang beda apa? Sajiannya. Sajiannya. Sajiannya sama bos beda sama sajian buat anak buah gitu. Iya. Jadi kalau lo pengen emang brainstorming itu efektif, ya kan? Kasih gorengan. Iya, itu adalah makanan yang membuat state lo mendadak jadi santai dan position lo udah nggak ada lagi. Iya benar. Lo mau tinggi mau bawah, semua pada saat ada gorengan langsung inget masa-masa nongkrong. Iya benar juga. Iya kan? Tiba-tiba cosplong otak lo.
lu jadi ngomong jorok, jadi macam-macam kan tiba-tiba. Be yourself. Be yourself banget. Be yourself. Gak ada posisi, gak ada wah gitu. Yeah. Kayak dia lupa bahwa apapun yang lo lakukan bisa mempengaruhi karir lo kan di situ sebenarnya. Jadi minus S-nya minus G-nya ya. Iya. Iya. Minus sungkannya minus gengsinya. MSG. Iya, MSG. MSG bagus tuh, minus Tapi sungkan bro, dan kalau gengsi. kayak begitu nggak nanti ujung-ujungnya jadi ngelunjak bro. Kadang-kadang kan orang mikirnya tuh begitu loh bro. Misalnya kalau kita nge-leveling nih, kita nge-leveling gitu kan ya. Kalau kita misalnya, gue ngomong based on my experience. Iya. Gue dulu pernah ngebangun culture di perusahaan gitu ya. Gue selalu percaya dengan egaliter. Gue percaya dengan democratic konsep gitu kan. Mungkin kalau di dunia corporate-nya tuh I call it holocratic. Jadi everybody is same lah gitu. Everybody fokus ke tanggung jawabnya masing-masing. Be aware of your responsibility. Tapi kita di sini semua satu loh. We are with one purpose, one reason to achieve the mission together. Yeah. Cuman setiap orang punya peranan sendiri-sendiri untuk melengkapi agar ini menjadi satu kesatuan. Betul. Tapi begitu kita menciptakan suasana seperti itu, hanya sedikit yang bisa adaptif. Adaptif itu artinya udah masuk ke suasana itu, begitu balik lagi akan masuk ke dalam tugasnya masing-masing. Mayoritas itu akhirnya jadi mager dengan jadi gaya ngelunjak gitu. Ya, do you somehow agree to that probability or that possibility in this? Ya itu kan problemnya. Jadi gini, kita suka bawa juga kan klien sampai ke mana, ke Silicon Valley segala macam. Terus yang kerja di beanbag segala macam gitu, terus bebas lah gitu ya, nggak ada sistem absen dan segala. Facebook tuh punya 48 trayek shuttle bus, ya kan? 48 trayek, satu trayek bisa berapa bus gitu. Di dalamnya ada wifi dan segala macam. Terus kata mereka, wah ini harusnya begini nih di Indonesia nih kayak gitu. Gue bilang, lo yakin? Gue bilang gitu. Nah kenapa emang? Ya kalau di Indonesia lo cabut dari kantor, bos lo nge-track lo, bisa nggak? Kan paling cuma lewat WhatsApp ya kan? Belum tentu lo mau balas dan segala macam. Tapi kalau di sini, lo nggak punya choice. Kalau di luar sana, lo kalau kerja di sini, ya udah lo kemanapun akhirnya, ya udah emang ke maturity-nya udah di situ. Iya, kedewasaannya udah di situ. Gitu. Tapi kalau di kita kan emang belum di situ, tapi sedang ke sana. Oke. Jadi memang mau nggak mau akhirnya ya kayak begitu-begitu akan terjadi juga. Terjadi juga. Tapi maksud gue justru apa ya? Ya mungkin harus terjadi. Gue juga baru ngeh tuh waktu klien gue bilang, Mas Didi kenapa ya kalau kita ke Silicon Valley segala macam, kok mereka makin kayak kita dulu ya? Maksudnya kayak kolaborasi itu kan gotong royong sebenarnya ya kan? Betul. Mindfulness itu sebenarnya semedi gitu. Terus power nap kan bobot siang gitu kan, cuma dibikin jadi keren-keren aja. Asik. Jargon-jargonnya keren gitu. But it works. But it works. Dan yang masalah adalah branding. Di kita itu gotong royong kan brandingnya adalah bersihin selokan setiap Sabtu Minggu. Betul. Ya kan? Sementara buat mereka mengerjakan masalah teknologi dan apa segala macam. Iya. Identitinya jadi kebalik-balik, padahal sebenarnya itu kita kayak gitu. Fundamentalnya ke situ. Betul, sementara kita ngikutin mereka pada saat mulai masuk ke era industri. Iya. Dan era mulai masuk ke bubbling ekonomi dan segala macam kayak gitu-gitu katanya. Iya. Sebenarnya oh ya juga ya, gue bilang gitu. Jadi hal-hal seperti ini pasti akan terjadi sih. Jadi maturity itu belum nyampe sana, tapi ya kita menuju ke sana. Jadi aksesnya seperti yang lo bilang tadi itu. Oke. Berdasarkan lo tadi ngomong soal people. Kita jangan sebut sistem dulu ya. Kita ngomong people. Karena menurut gue keren banget nih kalau kita bahas people. People tuh kompleks menurut gue. Tapi seru gitu. Di Indonesia itu yang bikin gue bisa dibilang seneng, tapi ada rasa iba tuh lebih kayak kesian ya. Iba kasihan. Iba itu kesian ya. Simpati. Senang, simpati, tapi greget. Senang karena kita punya manusia berlimpah ruah. Kita lagi masuk ke era everybody information is so open, everybody can think, everybody kebuka gitu kan. Orang di pelosok desa manapun sekarang udah bisa akses internet dan udah bisa tahu what's happening. Mau jadi content creator kah, mau jadi apa kah, udah bisa lah gitu ya. Bahkan mau belajar pun sekarang YouTube, it's like udahlah lu nggak usah kasih alasan, lu tinggal ke YouTube, lu belajar lah, lu bisa gitu. Kedua, mereka masih iba ini simpati. Like lu masih bisa mikir untuk sukses tuh susah.
Ya kan? Itu satu. Padahal everything is in your fingertip di tangan. Yang ketiga greget. Misalnya contoh nih. Ini kasusnya lucu nih. Temen gua dia buka opening. Dia lagi cari penjahit. Oh, locker nih, locker. Locker buka opening locker. Dia lagi cari penjahit. Dia bilang, "Neil, gue lagi cari penjahit untuk vendor." Ya. Dan dia bilang sama gue, kita nih memprioritaskan siapa, Neil? Ini bukan ngomongin ras loh ya, teman-teman. Please excuse me, di sini nggak bahas ras, tapi di sini hanya memberikan contoh soal kegigihan. Dia berapa kali bikin locker? Itu kalau yang apply, dia bikin appointment nih. Yang apply itu misalnya orang Indonesian gitu. Itu pasti detik-detik terakhir bakal ada alasan ininya kurang lah, motornya inilah, apalah. Bail out maksudnya? Bail out. Oke. Terus kalau yang non-Indonesian mau atau non-Jawa deh, misalnya orang-orang Sumatera, orang Padang atau orang apa, terus orang Chinese atau orang mana, itu setengah jam sebelum jam appointment atau 15 menit udah di depan tokonya, karena kayak ngejar order tuh buat dia penting banget. Dan kita ngelihat juga dengan gaya karakteristik yang nggak tahu lu setuju apa enggak, tapi kita tuh mungkin udah ke-train dari sekian ratus tahun itu hidup untuk hari ini, bukan hidup untuk besok. Nggak tahu gua salah atau enggak ya. Nah, sedangkan kita sekarang selalu bilang company itu problem terbesarnya SDM. How do we build great SDM kalau karakteristiknya masih males-malesan, masih sekarepmu, gitu, gimana tuh? Baik lagi, gue rasa ini the backside of teknologi dan information openness ya. Lo kan selalu dapat quotes yang kayak, ayo bekerja, hari ini adalah hari yang bisa lo gunakan, the present. Tapi juga ada yang bilang, udahlah hidup sudah ada yang mengatur, jadi buat apa susah-susah hari ini. Baik lagi, both can be right. Gue nggak lagi memperdebatkan dogma itu. Stop, pause. Ulangin lagi tapi slow down. Oke. Jadi ada satu yang bisa bilang bahwa udahlah hidup hari ini, present harus dikuasai. This is the present kan namanya hari ini. Focus on today. Tapi ada juga yang bilang bahwa udahlah hidup tuh udah ada yang ngatur, rezeki udah ada yang ngatur. Buat apa susah-susah hari ini, masih ada besok hari esok yang Tuhan akan ngasih segala macam. Gila, lu ngomongnya mengilhami banget lu barusan. Because that's what I'm dealing with. Karena gue pernah jadi HR director juga. Jadi gue tahu juga dengan situasi lu tentang mengajak orang untuk meeting aja. Kadang-kadang gue juga sedih kayak, ini mau gue kasih kesempatan. Oh iya, itu lu bahkan tidak datang. Bahkan udah mau tanda tangan surat nih bro, udah oke orangnya. Tiba-tiba last minute seperti biasa kan. Sama orang-orang talent acquisition yang merekrut tuh sama kayak sales kayak gue. Kita make sure we get the best talent with the best price dan bisa on board segera kan. Itu kan udah paling lega ya. Jadi talent poolnya keisi gitu. Bisa tuh tiba-tiba, aduh pak saya nggak jadi kerja, saya dapat kerja tempat lain segala macam. Jadi baik lagi, menurut gue kalau lo tanya, gue setuju dalam hal yang sampaikan Neil. Semua company akan pusing soal SDM. Makanya that's why AI is like a refreshing something. Saat kita bisa menggantikan orang-orang ini. Walaupun nanti akan ada argumen lain, menurut gue belum ke arah situ. Tapi intinya adalah resource yang paling repot adalah manusia. Jelas. Kalau lo mau gede lo perlu orang banyak, setuju, dan itu adalah resource yang paling pusing. Dan berikutnya, resource itu kan balik lagi kembali ke tumbuh kembang. Nature and nurture. Nature manusia Indonesia menurut gua oke lah. Maksudnya dalam arti kata bahwa kita hidup di iklim tropis segala macam. Supposed to be kita baik-baik saja secara fisik segala macam. Tapi the nurture part, that's what I'm really concerned menurut gua. Ya informasi openness yang kayak tadi itu. Lo bisa punya dua informasi yang sama-sama benar. Tapi tergantung lo mau ngambil angle yang mana buat menjadi dogma hidup lo. Pakai kata bahasa gua lah dogma. Jadi itu akan selalu benar buat orang yang merasa benar. And dalam sistem informasi kayak gini kan, maaf ya, seancur-ancurnya pendapat lo, pasti akan ada yang believe dan percaya sama pendapat lo. Iya, benar. Tergantung seberapa convincing lo aja menurut gua. Lo mau bilang bahwa bumi itu datar, pasti akan banyak kaum bumi datar sampai hari ini gitu kan. Jadi maksud gua adalah, sorry kalau lo kaum bumi datar, tapi ini adalah selalu akan ada supporter dari opini lo. Jadi jangan heran kalau ada orang-orang seperti itu. Karena opini-opini tetap aja ada yang believe dengan keterbukaan media di zaman sekarang. Gue nggak heran sama itu. Gue greget doang. Iya greget sama. Tapi ada satu pertanyaan sekarang gue tanya sama lo. Which one is right? This or that ya? Indonesia tidak punya lapangan pekerjaan atau Indonesia tidak punya orang kompeten untuk bekerja? Gue pilih yang kedua.
That's why I'm here. Oke. That's why I believe that's my calling. Oke. Gue nggak percaya Indonesia nggak punya lahan, menurut gue. Come on lah, kita di negara yang sangat kaya sumber daya alamnya. Gue sebel loh bahasa itu loh. Iya. Gue harus ngomong Iya, sekarang. gak apa-apa, lo ngomong aja. Karena dari kecil kita dibilangin kita hidup di negara kaya, jadi kita merasa diri kita bos. Betul. Nggak perlu kerja keras, kita kaya. Betul. Nggak pernah dibilangin lu yang harusnya. Ya tergantung berapa saham lo punya kan. Itu dulu pertanyaan berikutnya. Kita kaya karena lo punya saham apa enggak? Kan waktu kecil kita nggak diajarin soal saham. Bener. Betul sih. jadi maksud gue adalah kalau menurut gue Indonesia pasti kaya. Gue tuh percaya banget di negara ini apapun lo bikin, kalau lo bikinnya bener, lo bikinnya pas, pasti bisa jadi duit kok. Iya. Kita Impact Factory buktinya bisa hidup sampai hari ini. Iya. Dengan filosofi yang sangat ajaib. Udah berapa tahun tuh bro? Dari tahun 2011. 2011. Kita punya 120 plus klien. 120 plus klien. Udah hampir. Dan tidak ada marketing sampai tahun ini baru kita bikin. 13 years berarti. 13 years. Yes. 13 tahun 120 klien. Ya. And gak pakai marketing. Enggak. Only word to mouth. You are awesome. No, thank you. Tapi maksud gue, Kasih ya enggak. Appreciate that Sunil. Tapi buat gue, maksud gue adalah itu membuktikan bahwa kalau lo kerja bener, lo kerja serius, kalau lo kerja tulus, lo kerjanya apa tuh? Kerjanya halus matanya bagus, becus, fulus pasti datang. Ulang. Banyak ya. Kalau lo kerja tulus, lo kerja becus, dan juga kalau kata-kata lo halus, ada dia, pasti ada fulus. Pasti ada fulus. Ujungnya tuh semua Nah, 4 us pasti tuh. ada fulus. Itu doang yang gue ingat. 4 us tuh. Nah, Ya 4 us. that's why kenapa gue merasa bahwa balik lagi my calling adalah I want to make Indonesia have a better resource human. Makanya gue doing mentoring dari gue muda, gue banyak anak menti yang gue build sampai hari ini. Gue sering bikin inisiatif mentorship karena buat gue I want pada saat gue mati, gue pengen at least Indonesia ya naik 0,000% lah. Iya benar. Resource-nya naik. Kita sebenarnya spiritnya sama. Gue rasa spirit kita sama, gregetan kita sama. That's why we are here, I think ya. Maksud gue gitu loh Neil. Jadi maksud gue adalah kalau lo jawaban gue yang kedua, resource manusia. Jadi gue sama lo sama-sama punya belief. Didi percaya juga nomor 2 atau nomor 1? 2. 2 juga. Berarti kita bertiga pro ke nomor 2 bahwa Indonesia itu soal lahan itu melimpah ruah, tinggal kitanya aja gimana gitu kan. Imagine you have a laptop, aplikasi paling bagus, giga paling tinggi, tapi kalau lo nggak tahu cara makainya is useless. Iya benar. Bisa ngedapetin Barry White voice ini, lo harus 100 kali sit up satu hari. Super sekali tuh yang kayak gitu-gitu. Belajar ngomong dengan mic dan soalnya lagi ngobrol dengan jutaan orang. Tapi gimana ngerubah kata-kata ini jadi mantra? Mantra lo apa? Mantep. Kalau mantra gue hidup itu indah, yang ribet elunya. Tapi kalau ditanya tadi malam, lo nonton drakor, ya ceritanya gimana? Wah langsung. Padahal drakor itu lo ditipu kan. Seru tuh nggak selalu harus senang ya. Itu kata kunci tuh. Lo bedain antara senang dan bahagia. Musuh terbesar manusia sih buat kita adalah bosen. Gue paling sebel kalau ke toilet mall gitu ada orang yang masuk ke toilet terus main cabut aja nggak pernah bilang thank you. Gila men, pekerja toilet itu menurut gue adalah pekerjaan yang paling susah. POV ini kan ada karena ada narasi. Narasinya yang bener. Lo tahu narasi juga karena Najwa Shihab. Iya.